Oke, halo sahabat peternak milenial di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Khoiri dari Kandang Uang Official. Ya, hari ini saya mau sharing ke teman-teman tentang bagaimana cara belajar kami ya. Saya dalam membangun bisnis peternakan ya di Madiun ini yang bernama Kandang Uang. Jadi ada beberapa teman-teman cara belajar yang saya lakukan dan apa istilahnya, tentunya untuk membangun usaha perlu proses ya teman-teman ya. Jadi saya dulu start mulai tahun 2012 start mandirinya ya untuk mulai usaha ini diawali dengan proses magang ataupun apa istilahnya dulu waktu masih SMK, praktek kerja industri ya, atau PKL di salah satu peternakan di Nganjuk. Nah, di situ banyak sekali pengalaman-pengalaman dan juga apa istilahnya ilmu-ilmu ya yang saya dapatkan, dan tentunya semua itu kan tadi butuh proses. Dan buat teman-teman peternak milenial yang hari ini masih apa istilahnya masih baru mau memulai ya, mungkin masih punya cita-cita berkeinginan kuat untuk mulai beternak, atau mungkin yang sudah berjalan populasinya masih sedikit, tidak apa-apa, teman-teman teruslah berproses. Dan ada beberapa cara belajar yang ingin saya sharekan ke teman-teman. Jadi cara belajar yang pertama, kalau teman-teman hanya fokus di apa istilahnya di pengetahuan ya, itu teman-teman cukup melihat, ataupun kalau yang paling gratisan ya teman-teman ya, bisa melihat tutorial di YouTube. Nah, banyak banget di situ tutorial-tutorial ataupun video-video yang berkaitan dengan usaha dari peternakan kambing ataupun domba atau bisnis yang lain. Kemudian yang kedua, teman-teman kalau berbayar teman-teman bisa ikut pelatihan-pelatihan yang sifat atau seminar ya biasanya ya, seminar-seminar ataupun pelatihan yang sifatnya bisa offline ataupun bisa online ya, seperti itu. Atau juga teman-teman bisa juga berinvestasi dengan cara membeli buku. Nah, juga membeli buku-buku peternakan untuk dibaca-baca, untuk diambil ide-ide yang ataupun ilmu-ilmu yang ada di dalam buku tersebut. Itu kalau teman-teman fokusnya hanya sebatas pengetahuan ya, seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman fokusnya skill atau keterampilan, teman-teman bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang sifatnya praktek. Jadi kalau seminar lebih banyak kita duduk kemudian mendengarkan narasumber berbicara atau menyampaikan materinya. Kalau pelatihan-pelatihan yang sifatnya praktek, nah teman-teman ini bisa ikuti dan juga bisa langsung praktekkan di lokasi seminar tersebut atau lokasi pelatihan tersebut. Bisa langsung ikut praktek, kemudian di rumah tinggal diulang-ulang lagi, jadi sudah punya dasarnya. Dan pelatihan-pelatihan ini biasanya paling cepat 1 hari penuh, atau biasanya kalau saya ikuti pelatihan sifatnya teknis ini minimal biasanya 3 harian, seperti itu. Kemudian itu fokusnya tadi selain pengetahuan juga tentunya akan dapat skill karena kita langsung praktek melakukan. Kemudian kalau teman-teman pengen ini ya ke tahap selanjutnya, tahap yang selain pengetahuan juga skill, juga ada yang namanya sikap atau ini ya, attitude ya. Ini teman-teman fokusnya kalau pengen dapat tiga-tiganya ini, itu yang saya lakukan biasanya adalah dengan cara magang. Nah, jadi magang itu ikut kerja di suatu usaha itu punyanya orang lain ya, atau saudara dan sebagainya. Di situ kita membantu bekerja, praktek langsung di situ, dan durasinya biasanya minimal adalah 1 bulan. Misalnya, kalau kami di Kandang Uang biasanya membuat program magang seperti itu minimal 1 bulan. Nah, saya pun dulu ketika di SMK itu ya 3 bulan, kemudian di Jepang pun sama, saya sifatnya adalah magang kurang lebih selama 10 bulan di peternakan sapi wagyu di daerah Nara. Nah, itu juga sama, jadi di situ udah komplit. Nah, kita juga dapat pengetahuan, kemudian skill, keterampilan karena setiap hari melakukan, dan yang paling penting adalah sikap. Kalau kami di Kandang Uang tadi ya membuka program magang biasanya dalam minimal 1 bulan, dan itu fokusnya adalah ke arah sikap, bagaimana teman-teman nanti menjadi setelah pulang itu bisa terbiasa, karena selama 30 hari penuh melakukan hal-hal yang apa istilahnya yang produktif, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, seperti itu. Nah, itu sangat efektif untuk mempercepat kemampuan teman-teman. Jadi buat dan ini biasanya cocok banget buat teman-teman yang masih longgar ya, yang masih single. Saya pun dulu juga proses magangnya masih
sebelum nikah ya. Kalau sekarang udah sangat jarang, ataupun mungkin nggak bisa lagi untuk melakukan proses seperti itu karena ada tanggung jawab di perusahaan dan juga di keluarga seperti itu. Nah, itu buat teman-teman yang masih muda-muda, mungkin masih kuliah atau baru kuliah mau lulus kuliah, ataupun juga teman-teman santri-santri yang mau boyong ya, mau pulang balik ke kampung halaman, ingin memperdalam skill dalam hal beternak kambing domba, bisa juga mengikuti proses-proses atau program-program magang baik yang ada di kandang ataupun di peternak-peternak yang lain seperti itu. Itu teman-teman 3 gaya belajar yang saya lakukan di kandang dalam membangun bisnis. Kemudian satu lagi teman-teman, buat teman-teman yang masih dalam proses belajar ini ya, dalam proses berbisnis atau ingin menekuni dunia kambing domba dan juga bisnis yang lain. Jadi kalau teman-teman masih pemula, masih baru akan memulai ataupun masih bingung ini kira-kira mau gimana, saran saya adalah yang pertama, lakukan riset dulu. Teman-teman luangkan waktu untuk meriset kira-kira siapa nih orang ataupun peternakan ataupun usaha ya, pengusaha yang bakalan dijadikan role model ataupun dijadikan panutan, ataupun akan diserap ilmunya, ataupun istilahnya dijadikan guru lah seperti itu ya, atau mentor. Nah, itu tentukan dulu, cari dulu yang yang sesuai dengan value-nya teman-teman, sesuai dengan keyakinannya teman-teman, sesuai dengan mimpinya teman-teman, sosok itu siapa seperti itu. Tentukan, setelah itu setelah teman-teman tentukan, ikutin aja. Jadi nggak usah berpikir macam-macam, jadi ikutin aja yang beliau lakukan, pesan-pesan yang beliau lakukan, apa yang beliau kerjakan, teman-teman ikuti aja step by stepnya yang beliau pesankan ke teman-teman. Saya pun juga sama, di awal-awal usaha ataupun hari ini kita berbisnis hanya memiliki satu mentor ya, ataupun satu guru di setiap bidang-bidangnya seperti itu. Agar apa tujuan teman-teman? Biar teman-teman nggak bingung. Jadi kalau teman-teman nggak punya yang satu yang dituju, nanti bakalan bingung. Jadi di sana bilangnya seperti ini, sana bilangnya seperti ini, sana bilangnya seperti ini, kok berbeda, kan akhirnya bingung. Nah, kalau teman tidak segera memutuskan, nanti bukan makin pinter tapi makin bingung, karena setiap pengusaha ataupun setiap peternak akan punya ciri khas ataupun model belajar ataupun keilmuan yang berbeda-beda. Makanya silahkan tentukan aja biar teman-teman tidak bingung dan bisa langsung segera dipraktekkan seperti itu. Nah, itu saya lakukan juga, dan juga ini juga tertulis juga teman-teman di buku 12 kesalahan peternak pemula ya, yang saya pernah review di video-video sebelumnya. Ada di situ salah satu kegagalan peternak adalah tidak memiliki mentor ya. Jadi nggak tahu ini siapa yang mau diikutin. Nah, jadi bingung akhirnya, lihat sana kok seperti ini, lihat sini seperti ini, yang bener yang mana. Akhirnya banyakkan trial and error. Jadi banyakkan trial and error, riset dan sebagainya, banyakkan merugi, sehingga ketika mau bangkit lagi akan sangat kesulitan. Tapi kalau misalnya kita sudah punya guru, punya mentor, enak. Nah, itu tinggal diikuti aja, beliau bilangnya apa kita ikutin, beliau bilangnya apa tinggal kita ikutin. Saya pun di awal-awal peternak dulu mengikutin guru saya yang ada di Nganjuk itu ya, yang waktu saya ngajar. Kemudian setelah prosesnya dan sebagainya, setelah pulang dari Jepang, saya lebih mengikuti Pak Ibnu Wakil di Blitar dan juga Pak Yanto Lurisai dalam hal teknik pemberian pakan, pengolahan pakan dan sebagainya. Seperti itu, sehingga apa yang beliau kerjakan ya saya ikuti sampai hari ini. Nah, sehingga hasilnya tidak bingung. Ada misalnya ada di peternak A menggunakan teknik seperti ini, peternak B menggunakan teknik seperti ini, saya nggak bingung karena saya sudah punya satu role model yang saya ikutin sampai hari ini seperti itu. Di bisnis juga sama, kalau tadi di mentor teknis ya, di mentor bisnis, saya pun juga ada guru juga, Pak Arif Gampang Utomo, ownernya Respiro. Nah, itu beliau yang saya ikuti untuk istilahnya proses pengembangan bisnis seperti apa, kemudian juga saran-saran beliau atau konsultasi ketika ada problem dan sebagainya. Biasanya saya konsultasi dengan beliau, sehingga dalam menjalankan bisnis lebih terarah, lebih cepat sampai ya, lebih nyaman juga dalam mengikuti atau menjalankan bisnis secara pertumbuhan secara organik seperti itu. Itu aja teman-teman pesan dari kami. Harapannya nanti di tahun depan ya teman-teman bisa langsung start. Bagi teman-teman yang belum memulai, kemudian bagi yang sudah mulai bisa juga lebih semangat lagi.
kami doakan juga teman-teman bisa sukses, bisa segera menemukan mentor-mentor yang teman-teman yakini untuk bisa dikembangkan usahanya menjadi jauh lebih baik lagi. Oke, sukses buat teman-teman semua.